itu makanan di rumah dinas itu disuplai 3 juta per hari. 3 juta per hari, bayangkan. Bayangkan masyarakat Indonesia penghasilannya ada yang nggak sampai 3 juta per bulan. Ini hanya untuk makan saja 3 juta. Dan itu semua dibiayai oleh uang negara. Bahkan cucunya Syahrul Yassin Limpo disunat saja harus pakai biaya dari Kementerian Pertanian. Saya bingung ini. Apakah praktek-praktek seperti ini itu memang lumrah di para pejabat itu? Sehingga urusan pribadi, urusan salon, urusan operasi plastik, urusan mobil pribadi anaknya, apartemen, sampai yang terakhir harus membayar biduan penyanyi 100 juta juga dari anggaran negara. Ini uang rakyat. Uang dari APBN itu bukan uangnya mbahmu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, beberapa hari terakhir ini saya menyimak persidangan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Heboh, dia diduga menerima gratifikasi sekitar 44 miliar sekian lah gitulah. Tapi yang menarik adalah kesaksian dari bekas anak buahnya Syahrul Yassin Limpo ini menarik sekali. Diungkapkan di situ katanya Syahrul Yassin Limpo minta anak perempuannya dibelikan mobil Innova, lalu dirjen-dirjennya kecuali Inspektur Jenderal Patungan beli Innova 500 jutaan. Belum lagi istrinya Alphard juga patungan mereka. Sampai setiap hari itu makanan di rumah dinas itu disuplai 3 juta per hari. 3 juta per hari, bayangkan. Bayangkan masyarakat Indonesia penghasilannya ada yang nggak sampai 3 juta per bulan. Ini hanya untuk makan saja 3 juta. Dan itu semua dibiayai oleh uang negara. Bahkan cucunya Syahrul Yassin Limpo disunat saja harus pakai biaya dari Kementerian Pertanian. Saya bingung ini. Apakah praktek-praktek seperti ini itu memang lumrah di para pejabat itu? Sehingga urusan pribadi, urusan salon, urusan operasi plastik, urusan mobil pribadi anaknya, apartemen, sampai yang terakhir harus membayar biduan penyanyi 100 juta juga dari anggaran negara. Ini uang rakyat. Uang dari APBN itu bukan uangnya mbahmu. Ini uang yang dikumpulkan dari pajak dan dari cukai, dari segala macam. Bahkan dari hutang. Dibuat foya-fola oleh pejabat seperti itu. Nah, ini baru satu menteri ini. Pertanyaannya menteri-menteri yang lain atau kepala lembaga yang lain sama nggak ya seperti ini? Sekarang kita punya berapa menteri? Atau pejabat selevel menteri ada berapa ya? Mungkin lebih dari 100 orang pejabat selevel menteri. Di situ dikasih mobil dinas, ajudan, dikasih gaji kemewahan, dikasih segala macam kebutuhan, tunjangan. Negara harus membantu, mensuplai, mensubsidi orang-orang seperti itu. Heran saya. Kasus Syahrul Yassin Limpo ini menjadi renungan buat kita. Jangan-jangan pejabat yang lain begitu juga. Kenapa? Karena saya kalau diundang
pejabat sipil, menteri atau mungkin pejabat militer yang tingkat tinggi, itu hidangannya luar biasa ini. Semua hidangan, makannya luar biasa. Saya pernah diundang makan malam seorang Kapolda, makannya itu bisa untuk 50 orang. Uang negara. Semua ternyata dibiayai oleh orang negara. Makanya orang berbondong-bondong menjadi oportunis untuk bisa menjadi pejabat. Kursi pejabat ternyata membuat mereka terpukau. Saya tidak tahu apakah ini semua pejabat seperti itu. Saya kira ada juga lah pejabat yang tidak seperti itu. Semua kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh negara. Seolah-olah itu memang kewajibannya. Biaya anggaran istrinya, anaknya, semua oleh negara. Saya teringat dari cerita mantan Kapolri kita Jenderal Hugeng. Beliau dulu wanti-wanti sama anaknya, sama istrinya, tidak boleh menaiki mobil dinas. Anaknya tidak boleh memerintahkan ajudan. Anak dan istrinya tidak boleh datang ke kantor. Karena begitu teguh seorang Hugeng Iman Santoso menjaga kredibilitas dan integritas dirinya. Saya ingat putranya Mas Didit, putra dari Pak Hugeng ini yang akan mencalonkan diri Akademi TNI aja tidak disetujui. Karena takut Pak Hugeng diterima anaknya gara-gara dia. Akhirnya Mas Didit kok jadi korban. Apakah masih ada pejabat-pejabat yang berintegritas, sekualitas seorang Hugeng Iman Santoso? Saya nggak yakin. Padahal pejabat negara, kepala lembaga, kementerian, itu semuanya ditanggung negara. Rumah dinas, mobil dinas, mobilnya bukan hanya satu. Mobil menteri sendiri, mobil ajudannya ada berapa, mobil untuk istrinya, belum kebutuhan rumah tangga. Yang parah yang Pak Syahrul Yassin Limpo, sampai cucunya sunatan aja kementerian harus patungan memberikan uang. Anaknya pengen mobil Innova, harus dirjen-dirjen harus patungan. Mobil Alphard sama. Sekarang kita bayangkan APBN kita per tahun sekarang sekitar 3.000 triliun gitu. Kalau dipakai foya-foya seperti ini, berapa yang efektif mengucur untuk pembangunan di Indonesia ini? Jangan-jangan seperti yang kata Pak Sumitro dulu, minimal 30% dari anggaran itu bocor. Bocornya ya untuk korupsi, untuk yang hal seperti inilah. Kalau 30% dari 3.000 triliun, berarti kan 900 triliun setiap tahun hilang. Dimakan oleh kerakusan kayak begini. Kemewahan semu yang mereka tidak tahu malu karena uang itu disubsidi dari keringat rakyat membayar pajak. Bayangkan, para pemungut pajak, pemungut cukai harus berjibaku untuk mendapatkan ini alokasi kewajiban untuk memenuhi anggaran APBN kita. Sampai kadang-kadang biaya cukai itu memungut cukai juga seenak udelnya saja. Kayak kemarin kasus alat bantu dengar, bantuan dari Korea dipungut cukai biaya masuk. Padahal itu bantuan untuk tunarungu. 2 tahun ngendon di gudang biaya cukai. Diramaikan oleh media termasuk oleh Kanal Anak Bangsa, baru kemudian Bu Sri Mulyani turun dilepaskan. Seolah-olah mereka cengengesan di depan wartawan, merasa bermurah hati memberikan alat bantu dengar kepada sekolah SLB. Padahal 2 tahun ini alat bantu dengar hibah gratis dari perusahaan Korea ini tidak terpakai. Padahal anak didik, anak tunarungu membutuhkan itu. Tidak ada rasa bersalah di wajahnya.
Itu mungkin juga dampak dari mereka berkewajiban memungut cukai sebanyak-banyaknya dan akhirnya terkumpul dalam APBN dikelola oleh bendahara negara, dimanfaatkan kayak begini-begini ini. Biduan 100 juta. Anaknya pengen ini, mobil, istrinya Alphard, cicilan 43 juta per bulan dipakai. Belum lagi yang lain-lain. Untuk makan keluarga menteri 3 juta per hari dibayar oleh negara, oleh uang rakyat. Memalukan. Mudah-mudahan kasus Syahrul Yassin Limpo ini menjadi cerminan bagi pejabat-pejabat yang lain. Kalian punyalah empati sosial sekarang ini. Bagaimana kalian bisa merasakan denyut kesulitan rakyat, harga memumbung tinggi, beras naik, bawang merah naik, semua naik, gas pun juga akan naik. Kalau kalian tidak merasakan kesusahan rakyat, bagaimana kalian mau memutuskan kebijakan yang sesuai dengan harapan rakyat? Kalian cuek, pragmatis, pokoknya nyaman di kursi menteri, di kursi kepala institusi, semuanya disuplai oleh negara, oleh rakyat. Ini bukan uangnya presiden, bukan uangnya menteri keuangan. Ini uang dari pungutan pajak, dari cukai, dari apapun dikumpulkan. Gak tahu malu mereka ya dengan kemewahan-kemewahan semu gitu. Mereka tidak sadar bahwa kemewahan yang mereka terima selama ini, pergi kemana-mana dikawal pakai Four Riders, kemudian mendapatkan kemewahan semua, makanan terhidang pagi, siang, sore. Ada bahkan dulu saya pernah diundang menteri breakfast sarapan di hotel bintang 5 di kawasan Senayan Jakarta. Saya tanya sama pegawai hotel, ternyata Pak Menteri setiap hari sarapan di situ di ruang khusus seperti itu. Biaya dari mana? Apakah uang dari kantong Pak Menteri sendiri? No, uang dari kementerian itu. Memalukan sebetulnya. Ya, aduh ya Allah. Saya speechless saya melihat negeri ini. Di era Presiden Jokowi tidak ada kemajuan apapun dalam mentalitas para pejabat. Revolusi mental yang digaung-gaungkan di periode pertama Pak Jokowi gagal total. Harusnya yang direvolusi mental itu adalah pemimpin-pemimpin ini, menteri-menterinya itu. Harus diperketat. Saya lihat menteri-menteri di luar negeri biasa-biasa saja, mobil pribadi sendiri, kadang-kadang ada yang naik sepeda. Mereka jalan sendiri tanpa pengawalan. Kalau di Indonesia enggak. Menteri aja dikawal, ada rangkaian kegiatan. Ada Four Riders, mereka tidak mau, seolah-olah kemacetan itu bagian dari kehidupan mereka. Orang rakyat harus minggir, dipaksa minggir oleh para pengawal-pengawal yang arogan itu. Padahal menterinya hanya mau pulang, mau tidur. Mereka tidak mau mengalami kemacetan, dan itu bukan 1-2 orang, hampir semua pejabat seperti itu. Satu menteri, satu kepala lembaga yang selevel menteri, hakim-hakim agung, hakim MK, dikawal polisi-polisi. Polisi itu dididik gratis oleh uang negara untuk menjaga Kamtipmas. Sekarang malah diperbantukan untuk menjaga mereka-mereka itu. Mereka nggak produktif lah. Negara mendidik mereka bukan untuk kemaslahatan masyarakat. Bukan untuk ketentraman melayani masyarakat, untuk melayani para pejabat. Sekarang kalau 100 pejabat di Indonesia, berapa polisi yang harus menjaga mereka? Jadi kasus Syahrul Yassin Limpo ini menjadi cerminan untuk kita tahu bahwa ternyata hidup pejabat Indonesia ini bergelimang kemewahan dan kepalsuan dan tidak tahu malu karena mereka hidup dari uang rakyat. Apapun disumbang, makanya mereka tidak mau turun dari jabatan. Terlalu empuk, terlalu nikmat, kenikmatan palsu sebetulnya. Nah sekarang ini, apa nggak malu keluarga Syahrul Yassin Limpo? Semua dikuliti oleh jaksa dan hakim. Dikuliti habis-habisan.
sampai biaya pribadi, biaya penyanyi, biaya gaya hidup anak istrinya, cucunya ternyata disokong dari uang negara. Kalau dirjen eselon 1 ya kurang lebih hampir sama lah. Sama mereka mewah juga, dibiayai oleh Direktorat Jenderalan mereka juga. Berarti di Indonesia ini ada berapa eselon 1 coba? Berapa uang rakyat resources negara untuk mensuplai kebutuhan mereka? Mobil dinas, ini ganti ini. Tidak cukup satu, belum, aduh ya Allah. Belum bayar drivernya. Mereka mana mau nyopir sendiri? Mereka mana mau seperti Pak Mar'i Muhammad, tasnya tas biasa, atau mungkin naik kendaraan umum, mereka mana mau. Mereka merasa selalu VVIP, datang ke satu daerah, disambut oleh seluruh kerabat kementerian, kelembagaan itu dengan berlebihan. Istilahnya lebay lah mereka itu. Dan kita terperdaya oleh mereka dan kita mensuplai kemewahan mereka dengan keringat kita dari pajak, dari cukai, dari apapun. Jadi kasus Syahrul Yassin Limpo ini menjadi tamparan buat para pejabat di Indonesia. Jangan-jangan Anda semua seperti itu. Siapa tahu, kita tidak tahu. Kasus Syahrul Yassin Limpo terkuat. Buruk-buruknya sampai biaya laundry, biaya makan, biaya kepentingan pribadi itu pada saat ada kasus. Nah, yang tidak berkasus seperti apa? Kita belum tahu. Jangan-jangan sama, cuma belum terungkap saja di ruang publik. Baiklah sahabat Indonesia, saya hanya meluapkan kejengkelan saya melihat gaya hidup para pejabat ini yang tidak mempunyai empati sosial kepada kesulitan rakyat sekarang ini. Rakyat sedang megap-megap, semua barang-barang naik. Mereka berlomba-lomba terus menikmati kemewahan dengan uang rakyat, uang dari negara. Bagi saya ini nggak fair. Mudah-mudahan presiden berikutnya nggak tahu lah apakah sama atau gimana, itu akan mempunyai kebijakan yang lebih serius lah. Semuanya berawal dari kepalanya. Kalau kepalanya sama, bawahnya juga sama. Ikan itu busuknya dari kepala. Kalau kepalanya udah busuk ya, jangan harapkan badan sama ekornya nggak busuk. Ya busuk juga. Itu yang terjadi di Indonesia. Ini perenungan kita, perenungan sebagai anak bangsa. Kita harus berani melakukan perubahan agar ketidakadilan ini jangan terus merajalela dan rakyat dikorbankan untuk kepentingan para pejabat-pejabat yang tidak mempunyai kehormatan diri. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia berintegritas. Saya Rudy S. Gambaro.